Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andriansah. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Panduan Penerapan K3 Digital di PT Dev Inovasi Teknologi. Sebelumnya, nama saya adalah Andriansah dengan NIM 2023 02 012 041. Mari kita mulai. Pertama itu ada tentang perusahaan. PT Dev Inovasi Teknologi adalah perusahaan pengembang software dan solusi digital berbasis cloud dan web. Perusahaan ini menerapkan sistem kerja hybrid gabungan remote dan tatap muka untuk mendukung fleksibilitas dan produktivitas tim. Infrastruktur digital yang digunakan antara lain adalah Slack, Zoom, Google Meet untuk komunikasi, sedangkan untuk manajemen proyek ada Trello dan Notion. Lalu untuk keamanan ada VPN, autentifikasi 2FA, ada monitoring endpoint. Sedangkan untuk penyimpanan aman ada cloud terenkripsi. Visi dan misi K3. Visinya adalah digital, aman, manusiawi. Visi ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga aman, sehat, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Sedangkan untuk misinya adalah terintegrasi K3 dalam budaya kerja. K3 diterapkan sejak perencanaan proyek hingga evaluasi kerja, mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan seperti meliputi ergonomi, jam kerja sehat, keamanan digital, dan dukungan mental. Lalu adaptif terhadap dinamika industri digital, seperti praktik K3 disesuaikan dengan kebutuhan fleksibilitas teknologi tinggi. Struktur tim K3 internal. Penerapan K3 di PT Dev Inovasi Teknologi dijalankan oleh tim K3 internal lintas divisi. Tim ini dibentuk untuk memastikan aspek keselamatan kerja dan kesehatan kepada kerja digital terkelola secara kolaboratif dan berkelanjutan. Untuk komposisi timnya, yang pertama ada CTO atau Chief Technology Officer yang bertugas menyusun kebijakan keamanan, teknologi, dan memastikan standar keselamatan informasi terpenuhi. Lalu yang kedua ada HRD atau Human Resource Development, bertanggung jawab atas pelatihan K3, kesejahteraan mental dan fisik karyawan, serta menindaklanjuti laporan burnout dan ergonomi. Yang ketiga ada DevSecOps Lead, mengelola risiko keamanan cyber, akses sistem, dan tanggapan insiden digital. Yang terakhir adalah Mental Health Officer, memberikan edukasi, dukungan psikologis, serta menyusun kebijakan kerja sehat. Slide selanjutnya ada kompetensi inti SMK 3, unit 1 sampai 4. PT Dev Inovasi Teknologi mengimplementasikan 7 unit. Sementara untuk ini 1 sampai 4, di slide selanjutnya akan ada 4 sampai 5 sampai 7. Kompetensi SMK berbasis SKKNI menciptakan budaya kerja digital yang aman, berkelanjutan. Unit 1 adalah regulasi K3, memahami dan menerapkan peraturan K3 termasuk UU nomor 1 1970, Permenaker nomor 5 tahun 2018 dan keamanan digital. Sedangkan untuk unit 2 adalah penyelesaian masalah K3, identifikasi masalah ergonomi. Pada PT saya, identifikasi masalahnya adalah seperti ergonomi, burnout, dan konflik tim, dan menyusun solusi kolaboratif. Sedangkan untuk unit 3, komunikasi konsultasi K3, mengembangkan forum komunikasi K3, pelaporan terbuka, dan keterlibatan karyawan. Sedangkan untuk unit 4, sistem manajemen K3, mengelola data K3, mengembangkan program pelatihan dan integrasi K3 ke dalam sistem kerja digital. Untuk slide selanjutnya ada unit 5-7. Unit 5, koordinasi dan pemeliharaan SMK 3, perencanaan strategis K3, pelibatan manajer lintas divisi, dan monitoring implementasi. Sedangkan unit 6, manajemen risiko K3, identifikasi bahaya, burnout, eye strain, dan phishing, penilaian risiko, dan pengendalian basis data. Dan unit 7 dan untuk unit terakhir adalah pendekatan sistematis SMK 3, pengembangan kebijakan K3 digital yang terintegrasi, evaluasi, efektivitas.
dan rencana peningkatan berkelanjutan. Untuk slide selanjutnya, praktik K3 di lingkungan kerja digital. Yang pertama adalah pencegahan risiko fisik dan psikis. Repetitive Strain Injury atau RSI adalah edukasi postur kerja dan pengadaan kursi ergonomis. Sedangkan digital strain-nya penggunaan filter layar dan reminder. Pencegahannya adalah jadwal kerja sehat, konseling, dan kampanye no meeting day. Untuk etika dan keamanan digital, penggunaan akun dan perangkat kerja sesuai SOP, VPN atau autentifikasi 2FA, dan pelatihan keamanan cyber, sistem pelaporan insiden burnout, dan risiko digital via dashboard. Untuk keseimbangan kerja dan kehidupan, fleksibilitas jam kerja berbasis outcome, monitoring beban, kerja tim, dan sprint, reminder otomatis untuk break dan check-in harian, sistem pelaporan dan evaluasi K3. Sistem pelaporan digital ada sistem pelaporan digital. Laporan insiden burnout, strain, dan resiko kerja dikirim via Slack, K3 darurat, form Google, atau dashboard Notion K3. Pelaporan ini bersifat terbuka tanpa hukuman dan bisa anonim. Sedangkan untuk evaluasi berkala adalah monitoring triwulan melalui survei burnout dan kepuasan kerja, audit kepatuhan terhadap SOP K3 digital, statistik penggunaan APD, dan reminder break. Hasil evaluasi ditampilkan dalam dashboard internal dan dibahas di rapat lintas tim. Perangkat-perangkat pendukung K3. Alat pelindung diri APD kerja digital, kursi. Yang pertama ada kursi ergonomis seperti digambar untuk mengurangi pegal berlebih. Yang kedua ada screen filter dan lampu kerja dengan pencahayaan sesuai standar untuk biar mata tidak terlalu sakit karena sering lihat ke layar. Dan untuk standing desk untuk karyawan yang memiliki kebutuhan fleksibilitas posisi kerja. Untuk peralatan tools K3 digital, yang pertama adalah password manager. Yang di sini kami menggunakan aplikasi Bill Warden untuk melindungi akses ke sistem internal. Faktor autentifikasi mencegah akses ilegal sistem ke data. Yang terakhir ada VPN korporat untuk melindungi koneksi saat WFH dari jaringan publik. Simbol dan rambu K3 digital. Simbol keamanan seperti di gambar ini. Seperti di gambar ada beberapa rambu-rambu yang ada di PT Dev Inovasi Teknologi. Yang pertama simbol keamanan digital yang berbentuk gembok warna oranye. Menandai area atau sistem yang mengelola data sensitif dan akses terbatas. Lalu ada poster burnout yang ditandai oleh API. Peringatan terhadap risiko kelelahan digital dan biasanya ditempatkan di ruangan kerja sensitif. Lalu ada tenang, simbol area yang berfokus tinggi seperti ruangan coding dan testing bebas gangguan. Lalu ada jadwal screen break, peringatan visual untuk istirahat mata secara berkala dari layar kerja. Lalu yang terakhir ada APD ergonomi seperti simbol setup kerja ergonomis untuk mencegah gangguan postur. Yang terakhir adalah APD digital menunjukkan kewajiban proteksi digital, VPN, seperti VPN, 2VA, dan lain-lain. Inovasi dan program K3. PT Dev Inovasi Teknologi mengembangkan berbagai program terhadap K3 di lingkungan kerja digital. Pertama ada program unggulannya adalah 30 menit tanpa layar. Program ini program mingguan untuk mencegah eye strain dan meningkatkan fokus. Lalu untuk yang kedua ada no meeting day, hari di mana bebas rapat virtual untuk mengurangi stres fatigue. Ya, yang terakhir ada K3 break reminder otomatis, sistem notifikasi untuk istirahat fisik dan mental selama jam kerja. Untuk pelatihan dan edukasi rutin kami biasanya memberikan tawaran onboarding K3 digital untuk karyawan, webinar burnout prevention, dan ergonomi kerja hibrid. Lalu yang terakhir, simulasi tanggap insiden digital seperti cyber insiden. Pengukuran dan apresiasi, dashboard partisipasi pelatihan dan pelaporan insiden. Lalu yang kedua ada penggunaan positive performance indicator
atau PPI sebagai motivasi tim. Penutup, kesimpulan utama, keselamatan dan kesehatan kerja K3 tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap peraturan hukum, melainkan juga wujud kepedulian terhadap kesehatan fisik dan mental serta keamanan di lingkungan kerja. Implementasi K3 harus adaptif terhadap perubahan, bersifat kolaboratif, melibatkan semua pihak, dan berbasis data untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, terciptanya budaya kerja yang aman dan sehat akan secara signifikansi meningkat produktivitas, menumbuhkan loyalitas karyawan, dan mendorong inovasi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membangun lingkungan kerja yang digital, aman, dan manusiawi. Saya Andriansa. Terima kasih, itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Salam.